Kita ingin menggambarkan bahwa lokasi kolam budidaya ikan nila sistem bioblok yang tanpa atap pun dimanapun itu bisa, bahkan mempunyai kelebihan dibanding yang dengan atap dalam hal Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat konsorsium, semoga tetap semangat, tetap sehat untuk belajar bersama dan sukses bersama. Ibaratnya bola salju, semakin menggelinding ke bawah semakin besar. Begitu juga pada saat kita semestinya seharusnya pada saat memulai budidaya ikan nila sistem bioblok. Seperti halnya banyak pemula, saya paham dan mengerti bahwa di antara kita banyak yang memulai usaha ini dengan keterbatasan dari sisi modalnya. Dan tentu ingin mengenyampingkan terutama pengadaan kolam tentu butuh biaya yang cukup besar. Jadi sebagai pemula yang ingin belajar budidaya ikan nila sistem bioblok dan ingin menjadikan usaha ini sebagai profesi utama dan dengan kondisi ekonomi yang terbatas, baiknya mengenyampingkan pengadaan atap, karena pengadaan atap itu biayanya sangat besar sahabat konsorsium, bahkan bisa lebih besar dari jumlah kolam seperti yang ada pada lokasi kita ini. Dan itu menghambat niat kita untuk mempraktikkan budidaya ikan nila sistem bioblok. Jadi cukup kolam saja, aerator, dan tak usah dipakaikan atap karena biayanya sangat besar. Karena kenyataannya, faktanya di lapangan bahwa kolam yang tanpa atap itu sangat maksimal dalam pertumbuhan, memaksimalkan pertumbuhan ikan yang kita budidayakan. Memang tantangannya sangat besar. Pada saat terjadi hujan, katanya sih terjadi hujan, pH drop, cahaya matahari yang banyak masuk kolam, fitoplankton akan menguasai media. Tapi bisa dibuktikan bahwa tanpa atap pun ini bisa kita lakukan. Suhu di daerah ini, di daerah saya ini sekitar 38 derajat Celcius siang hari sahabat konsorsium. Kalau di Sukabumi, di BBPAT Sukabumi, itu suhu siang paling lebih rendah 10 derajat Celcius sahabat konsorsium. Artinya kita ingin menggambarkan bahwa lokasi kolam budidaya ikan nila sistem bioblok yang tanpa atap pun dimanapun itu bisa, bahkan mempunyai kelebihan dibanding yang dengan atap dalam hal memaksimalkan pertumbuhan ikan nila kita. Karena di dalam probiotik yang kita pakai, khususnya probiotik yang mengandung bakteri Bacillus, 3 Bacillus, Streptococcus, dan enzim yang ada khususnya enzim protease, ternyata lebih menyukai suhu yang tinggi sahabat konsorsium. Bakteri Bacillus subtilis pada saat mencapai suhu 30 derajat lebih, dia akan mengeluarkan secara khusus yang namanya enzim protease.
enzim protease ini bermanfaat, sangat bermanfaat untuk menyederhanakan protein pakan sahabat konsorsium. Jadi enzim protease inilah yang nantinya yang sangat bermanfaat untuk menyederhanakan protein pakan menjadi asam amino. Berbeda dengan protein pakan yang langsung tidak serta-merta itu dapat diserap oleh ikan untuk memaksimalkan pertumbuhannya. Jadi protein yang masih kasar tidak bisa sahabat konsorsium. Dia perlu enzim protease untuk menyederhanakan protein pakan menjadi asam amino untuk memaksimalkan pertumbuhan ikan kita. Jadi mengenai fakta kelebihan lokasi kolam budidaya ikan nila sistem bioblok yang tanpa atap itu lebih baik. Mengenai air hujan yang memasuki kolam kita yang menyebabkan pH turun dan cahaya matahari yang menciptakan alga atau pito, itu sebenarnya persoalan waktu sahabat konsorsium. Jadi sahabat konsorsium hanya perlu bersabar di dalam melakukan budidaya ikan nila sistem bioblok. Baik sahabat konsorsium, terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.